Bab 1609 Penggemar Canggui, berdiri di depan bendera transparan besar, berteriak kepada mereka yang mengantre, siapapun yang berani membantu, saya akan membiarkan dia mati bersama orang ini. Orang-orang tahu bahwa orang-orang di Gunung Guiming mendominasi, tetapi mereka tidak berharap menjadi begitu mendominasi. Mereka akan membunuh Lin Tian dan tidak membiarkan mereka membantu mereka. Dia tahu bahwa jika Lin Tian meninggal, dia akan tamat. Jadi dia berkata kepada penggemar hantu, sebaiknya kamu tidak memprovokasi orang dewasa kita, atau kamu akan menyesalinya. Seseorang yang bahkan bukan hantu atau peri, aku akan takut padanya. Penggemar Canggui itu sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, dan murid-murid yang sudah mulai menyerangnya. Apa yang tidak mereka mengerti adalah mengapa serangan terhadap Lin Tian tidak terjadi sama sekali. Jadi beberapa orang mulai khawatir dan berteriak kepada penggemar hantu, Saudara Chang, orang ini tidak takut dengan serangan kita. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Bahkan hantu itu memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan ragu, orang ini, apakah sulit dilakukan? Apa senjata ajaib itu? Ketika hantu memikirkannya, Lin Tian melambaikan tangannya dan menerima semua senjata ajaib orang-orang ini, dan melelehkan bahan yang dia inginkan. Sisanya dibuang secara alami. Semua orang di ruangan itu tampak bodoh. Bahkan bendera kipas hantu jatuh ke tangan Lin Tian dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Kipas Canggui dan murid-murid itu terlalu marah untuk bernapas. Lin Tian menatap kipas Canggui dan berkata sambil tersenyum, bisakah saya membuat senjata? Setelah melihat Lin Tian dan memiliki keberanian untuk tertawa, Canggui segera berkata, wah, berani menjadi gila di depanku. Kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku. Petik 2. Selesai berkata, hantu semua mulai, dan kedua tangan mengumpulkan kekuatan, tujuannya adalah Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum aneh, itu saja, masih ingin membawaku. Semua hantu mengabaikan Lin Tian, tetapi tali merah api melilit Lin Tian, dan banyak api berkumpul di sekitar Lin Tian, dan mengancam, wah, apakah kamu tahu jarak antara aku dan kamu? Lin Tian menatap kipas hantu dan tersenyum, kekuatanmu tidak signifikan di depanku. Tidak penting, saya adalah hantu bintang 5 abadi. Tahukah Anda betapa mengerikannya hantu abadi bintang 5 itu? Hantu itu semua berwajah gila, tapi Lin Tian tapi cara tak berdaya, jangan bilang kamu hantu bintang 5, bahkan hantu bintang 9, selama kamu memprovokasi aku, maka, hanya ada satu cara. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia meminjam kekuatan jiwa dari pihak lain, dan kemudian dia mengosongkan dan memukul pihak lain. Kipas hantu dipukul di tempat dan sangat sedih. Ketika Lin Tian bersiap untuk melempar buku hantu, kipas hantu itu dengan cepat menjauh. Ini membuat Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kecepatan seranganku akan sulit untuk mengejar mereka ketika Si Wei mencapai hantu bintang 5 abadi. Lin Tian tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan pencapaiannya sendiri. Bagaimanapun, prestasinya sendiri telah membuatnya sukses besar. Hantu bintang 5 dan abadi tidak lebih buruk dari dewa bintang 5, atau bahkan yang tanpa tubuh daging, dan mereka memiliki kecepatan bergerak yang lebih cepat. Tapi satu-satunya masalahnya adalah Lin Tian yang dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membiarkan Sumi memainkan peran yang kuat, jika tidak, sangat sulit untuk berurusan dengan orang-orang ini. Namun, saat ini, mereka yang mengantri menyembah Lin Tian satu persatu, dan beberapa berkata, saya tidak berharap Anda melakukan ini, jadi saya mengalahkan murid Gunung Guiming itu. Beberapa orang juga dengan ramah mengingatkan, pergi dari sini, atau kamu tidak akan lari jika orang-orang Gunung Guiming datang. Tapi Lin Tian berkata dengan senyum lambat, aku ingin membuat senjata di sini, kamu, terus berbaris. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan melanjutkan pemurnian, mereka saling memandang, sampai seseorang keluar dan memberi Lin Tian materi dan memberitahunya apa yang akan dia perbaiki. Kemudian Lin Tian mulai sibuk di sana. Bagi Canggui Fan, dia merasa tidak nyaman setelah kehilangan sebesar itu, jadi dia berlari kembali ke Gunung Guiming dan segera membawa sekelompok orang menuruni gunung. Untuk sesaat, lingkungan itu dikelilingi oleh hantu dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terkuat adalah peri hantu bintang 6. Semua hantu sopan kepada pria ini, 9 paman, itu dia. Hantu bintang 6 ini tidak impulsif seperti hantu. Terutama setelah mendengar bahwa Lin Tian dapat membuat alat hantu bintang 4, dia ragu dan memandang Lin Tian. Akhirnya, dia bertanya, saya tidak tahu siapa Anda, dan mengapa Anda ingin membuat masalah di gunung hantu kami. Saya seorang artifiser, adapun membuat masalah, tidak juga. Petik 2.
Bukankah merepotkan untuk berdiri di kaki gerbang gunung kita dan membuat senjata? Pria bernama Jiusu bertanya dengan senyum aneh. Lin Tianxiao berkata, awalnya, saya ingin bergabung dengan Anda di Gunung Guiming untuk membuat senjata bagi orang-orang, tetapi saya harus membuatnya di bawah gunung ini jika saya tidak diizinkan naik. Kamu ingin bergabung dengan gunung hantu kami. Ini mengejutkan pria parubaya itu, dan Lin Tianen berkata, saya suka membuat senjata untuk orang-orang, dan Anda, beberapa orang, dan bahan khusus, sangat cocok untuk saya. Ketika hantu mendengar ini, dia segera berkata kepada 9 paman, 9 paman, penjahat semacam ini, jangan taruh di gerbang klan, atau kita akan selesai di gunung hantu. Xiao Fan, dia pandai dalam hal itu. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, Anda bisa. Mengapa Anda ingin menghentikannya? 9 paman memiliki sedikit arti menyalahkan, dan penggemar Canggui, lebih takut pada 9 paman ini, dengan cara yang begitu tertekan, 9 paman, aku demi kebaikan klan. Yah, emosimu, aku tidak akan tahu. 9 paman itu selesai berkata, biarkan kipas hantu Chang mundur ke satu sisi, lalu dia pergi ke Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja memperkenalkan selanjutnya. Pengantar, ya, saya 9 tetua Gunung Guiming. Saya dipanggil 9 paman, tapi nama asliku adalah Xiao Jiu. Kamu juga bisa memanggilku 9 penatua atau 9 paman. 9 paman memperkenalkan diri. Ketika mereka mendengar ini, mereka tahu bahwa Xiao Jiu telah mengenali Lin Tian dan ingin membawanya ke gunung neraka hantu. Pada saat ini, Lin Tian duduk di tanah dan berkata sambil tersenyum, saya ingin pergi, tetapi saya tidak ingin bergabung sekarang. Mengapa? Xiao Jiu langsung terkejut, dan Lin Tian membantu sambil tersenyum, saya belum memasuki klan. Murid-muridmu sangat membenciku. Jika saya masuk, saya tidak akan dikejar dan dipukuli atau melakukan gerakan kecil pada saat itu. Xiao Jiu segera menjelaskan, tidak, dia sama sekali tidak berani, atau aku akan menarik jiwanya. Petik 2. Ketika mereka mendengar jiwa menarik, mereka menarik napas. Lin Tian tersenyum dan berkata, kecuali dia, ada terlalu banyak aturan di klanmu. Terlalu banyak, saya tidak tahu bagaimana mengatakan itu. Petik 2. Lin Tian menjelaskan, Anda tahu, jika saya membuat senjata hantu, Anda harus menggambarnya. Ini banyak uang bagi mereka yang ingin membuatnya. Xiao Jiuxiao berkata, kami merokok di Gunung Guiming. Ini sangat santai. Jika Anda tidak ingin merokok, Anda dapat memperbaikinya secara gratis. Benar-benar gratis. Iya, Xiao Jiu mengangguk, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, aku butuh tempat yang tenang, dan aku bisa membuatnya untukmu secara gratis. Bagaimana? Sebelum Xiao Jiu membuka mulutnya, kipas hantu itu marah. Untuk apa Anda ingin datang ke sekte kami? Itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Petik 2. Bab 1610 Lin Tian, menghadapi raungan kipas Canggui, tertawa, siapa bilang itu tidak baik? Saya dapat membantu siapa saja untuk membuat barang hantu, dan itu masih pada tingkat abadi. Jika saya beruntung, 5 bintang, 6 bintang, bahkan 7 bintang, 8 bintang dan 9 bintang tidak menjadi masalah. Petik 2. Tiup, 9 bintang. Hantu itu semua bersenandung, tetapi Xiao Jiu tertawa melihat Lin Tian, tidak peduli bagaimana, kamu dapat dengan mudah memperbaiki artefak hantu bintang 4, itu sangat menakjubkan. Yang ini tahu, Lin Tian tersenyum pada Xiao Jiu, dan Xiao Jiu berkata, ayo naik gunung. Aku menjanjikan segalanya padamu. Baiklah, setelah Lin Tian selesai, dia melihat orang lain di tempat kejadian. Kamu bisa pergi ke gunung neraka hantu dan menemukanku untuk membuat senjata. Semua mengangguk, dan kemudian menuliskan Lin Tian, dan ini, secara alami menarik semangat semua omelan hati yang gelap, seret apa. Xiao Jiu membawa Lin Tian ke atas gunung, dan kembali mengikutinya. Adapun Zhang Seng, dia juga mengolok-oloknya, tapi dia menertawakannya. Bukankah kamu baru saja bersembunyi jauh? Bagaimana kita bisa berkumpul lagi? Petik 2. Apa yang Anda ketahui? Zhang Seng membenci Tao. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan orang nakal ini sampai saya kembali, jadi saya terus berjalan sendiri, tetapi Zhang Seng mengikuti saya dengan wajah mati. Setelah beberapa saat, semua orang pergi ke Gunung Guiming. Pada saat yang sama, murid-murid Gunung Guiming mendengar bahwa ada orang aneh seperti Lin Tian. Mereka semua datang untuk ikut bersenang-senang. Beberapa orang juga berbicara tentang Lin Tian, apakah orang ini benar-benar ajaib. Dikatakan bahwa mudah untuk memperbaiki barang hantu tingkat abadi bumi bintang 4.
Benar atau salah, beberapa orang tidak mempercayainya, terutama beberapa orang melihat kultivasi Lin Tian dan berkata, lihat, kultivasi ini memang begitu. Tidak, tidak ada hantu atau peri. Xiao Jiu mengabaikan kerumunan, tetapi membawa Lin Tian ke aula yang sepi dan berkata, smelter kami memiliki aula yang unik, dan aula ini akan digunakan untuk Anda, tetapi beberapa di antaranya kosong dan perlu diluruskan. Lin Tian melihat Zhang Seng dan kedatangannya kembali, dan dia segera pergi untuk membereskan. Adapun Zhang Seng, dia berkata perlahan, aku akan pergi sekarang. Xiao Jiu mengeluarkan token pada saat yang sama, ini adalah token unik kami di Gunung Guiming. Dengan itu, Anda bisa keluar masuk Gunung Guiming dengan bebas. Anda juga membutuhkan token ini untuk pergi ke beberapa tempat. Sebuah token, tidak takut kehilangannya. Petik 2. Kamu perlu mengenali Tuhan, jadi tidak ada gunanya bagi orang luar untuk mendapatkannya. Itu dikatakan Xiao Jiuxiao, dan Lin Tian menanamkan kekuatan, dan kemudian sebuah kekuatan menembus ke dalam jiwanya, dan kekuatan ini, kapan saja, dapat mulai bekerja pada jiwanya. Ini membuat Lin Tian tertawa, sepertinya itu memiliki efek yang sama dengan belenggu jiwa. Tapi Lin Tian tidak memanggil gulungan itu. Dia menyimpan token itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Aku tidak akan mengganggumu. Setelah Xiao Jiu selesai, dia pergi. Namun, setelah beberapa saat, banyak orang datang ke sini untuk menemukan artefak Lin Tian, karena artefak Lin Tian gratis. Lin Tian akan senang, tapi ini tentu saja menyebabkan banyak ketidakpuasan dari penyuling senjata, dan semua hantu menyukai ini dan tertawa, aku melihatmu, bagaimana bertarung dengan penyuling senjata lain. Lin Tian pasti akan mendapat masalah dengannya, jadi dia sudah siap untuk itu. Sampai pelatih muncul dan menatap Lin Tian dengan dingin, salah satu dari mereka dengan marah berkata, wah, apakah kamu ingin merusak pekerjaan kami? Hancurkan mangkuk nasinya. Ya, jika kamu bebas, siapa yang akan pergi ke bengkel kami? Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa melakukannya secara gratis. Gratis. Pria itu langsung marah, dan kemudian sebuah suara datang dari belakang kerumunan, ayo bertaruh. Ketika kerumunan bubar, mereka melihat seorang pemuda dengan gas hantu merah berkedip di tubuhnya. Itu adalah gas hantu api, dan itu tebal. Tidak hanya itu, semua orang melihatnya dengan sangat hormat, Tuan Api. Huo Lianjue, peleburan senjata hantu tingkat abadi bumi bintang 5, memiliki posisi tertentu di sini. Yang lain sangat sopan padanya, tetapi Lin Tian tidak tertarik untuk mengatakan, saya tidak bebas. Huo Lian tidak senang, tetapi saat ini, hantu itu keluar dan menertawakan Lin Tian. Lin Tian tidak menyadarinya. Adapun Huo Lianjue, dia langsung pergi ke aula utama, dan kemudian gas hantu di tubuhnya dilepaskan, yang membuat suhu seluruh aula naik. Tetapi suhunya berbeda, yang secara alami akan mempengaruhi pemurnian senjata. Ini memungkinkan Lin Tian tidak bisa menahan senyum masam, kamu ini untuk memaksaku. Itu benar, aku akan membuatmu bersaing denganku, atau aku akan melecehkanmu sepanjang waktu. Perusahaan pemadam kebakaran itu adalah cara yang sangat nakal, dan Lin Tian tersenyum masam, garis itu, taruhan apa? Sangat sederhana bahwa kami memperbaiki hal yang sama. Jika Anda memperbaiki hal yang sama dengan bintang yang lebih tinggi dari saya akan kalah. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya akan memberikannya kepada Anda. Tetapi jika Anda kalah, Anda tidak dapat memperbaikinya secara gratis. Bagaimana dengan itu? Api bahkan menatap Lin Tian dan bersumpah. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, apakah kamu tidak takut kalah? Saya tidak akan kalah. Sisi lain berkata dengan percaya diri, dan Lin Tian Xiao berkata, baiklah, saya akan membersihkan Anda hari ini untuk memberitahu Anda apa artinya memiliki hari yang keluar dari langit dan seseorang dari orang-orang. Tetapi semua orang tertawa, karena mereka tidak berpikir Lin Tian akan menang atau bahkan membencinya. Beberapa orang berkata, wah, Tuan Api, tetapi Anda dapat membuat alat hantu tingkat abadi bumi bintang 5. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan perusahaan pemadam kebakaran menyiapkan bahan, dan meletakkannya di depan kedua orang itu, sangat sederhana, buat saja pedang terbang, sistem kebakaran, lihat siapa yang tinggi bintangnya. Iya, kemudian Huo Lianjue mengeluarkan gambar desain dan menunjukkannya kepada Lin Tian. Kemudian dia mulai berkata, mari kita mulai. Lin Tian tersenyum kecil, dan perusahaan pemadam kebakaran segera mulai, adapun keempat orang itu berteriak, Tuan Pemadam Kebakaran, ayolah. Bagi sebagian orang yang datang untuk mencari senjata Lin Tian, mereka berteriak kepada Lin Tian, ayo. Namun,
Chang Gui memainkan trik secara diam-diam, mengumpulkan sekelompok hantu Qi di tangannya, dan kemudian memukul Wei Lin Tianlian kuda-kuda. Orang-orang hanya merasakan gelombang gas hantu, tetapi mereka tidak tahu siapa yang memainkannya. Jadi gas hantu mengenai tangan Lin Tian. Orang-orang berpikir bahwa Lin Tian akan mengaku kalah atau berhenti. Namun, Lin Tian tidak berhenti, tetapi terus menyerap gas hantu di sekitarnya. Gas hantu yang kuat secara alami dapat membuat suhu nyala api yang dilepaskan olehnya tinggi. Jika suhunya tinggi, alat pemurnian akan semudah backhand. Ini adalah bagian mengerikan dari Lin Tian, dan gas hantu ini masih ada di bahan pemurnian, membentuk kristal gas hantu, yang membuat orang bertanya-tanya apa kristal ini. Sampai setengah jam kemudian, Lin Tian selesai, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Apinya bahkan lebih baik, tetapi dia berkata dengan percaya diri, "Wah, lihat, 5 bintangku, tapi bintangmu tidak berkilau, bahkan bintang. Peralatan hantu yang saya buat tidak pernah memancarkan kilau atas inisiatifnya sendiri." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menyuntikkan hantu Qi, dan kemudian semua orang melihat 7 lapisan cahaya. Mereka semua menatap, barang hantu tingkat abadi bumi bintang 7. Bab 1611. Semua orang di ruangan itu terkejut. Zhang Seng dan kepulangannya tidak terbayangkan. Tetapi orang lain, apalagi api, tidak pernah bermimpi bahwa Lin Tian begitu mengerikan. Setelah menatap Lin Tian Dao, katakan, "Apa pendapatmu tentang aku? Aku tidak ingin senjata ajaibmu, tapi aku ingin kamu menjadi muridku." "Apa, magang? Apakah kamu bercanda?" Bahkan Huo mengira itu memalukan, tetapi semua orang di ruangan itu menganggap Lin Tian terlalu gila. Adapun hantu, dia tidak mau. Jadi dia mengambil kesempatan itu untuk berteriak, "Tuan Huo, jangan berjanji, atau Anda akan ditertawakan oleh semua hantu." Banyak orang juga berpikir Huolian seharusnya tidak pernah setuju, tetapi Lin Tian menatap Huolian dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bercanda, tetapi jika Anda tidak menyukainya, tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada yang bisa kulihat dalam dirimu." Dengan itu, Lin Tian menoleh ke belakang dan berkata, "Biarkan orang yang tidak relevan pergi dari sini. Saya ingin berlatih senjata." Iya, ketika dia selesai berbicara, dia melihat mereka dan berkata kepada mereka, "Semuanya, ayo pergi. Kami telah mempelajari kekuatan Lin Tian. Secara alami, kami tidak berani membuat masalah untuk Lin Tian lagi, jadi kami mundur satu persatu." Namun, api bahkan tidak mau mundur, tetapi berdiri di depan pintu. Semua hantu berteriak, "Tuan Api, kamu menyerah begitu saja. Tersesat, hilang sepenuhnya." Perusahaan pemadam kebakaran tidak berdaya, tetapi hantu itu tidak mau menambahkan api, jadi dia berkata, "Kamu adalah gunung hantu kami, pemurni senjata tingkat abadi bumi bintang 5 terkuat." Yah, semua orang bisa membuat 7 bintang. Huo menghela nafas, dan kemudian terus menatap Lin Tian. Dia menemukan bahwa Lin Tian dapat memampatkan gas hantu di sekitarnya ke tingkat yang sangat kuat. Tidak hanya itu, setiap bahan akan melekat pada kristal gas hantu, yang membuat Huo semakin iri, dan dia bergumam, "Keterampilan apa ini?" Ketika dia melihat bahwa Huolian tidak pernah tergerak, hantu itu sangat tertekan sehingga dia menatap Lin Tian di aula dan memarahinya, "Aku akan membersihkanmu." Kemudian hantu itu pergi, dan Huolian Jue berdiri di sana, tidak bergerak, menatap Lin Tian di aula untuk melihat apakah dia bisa belajar sesuatu. Ketika dia kembali, dia berkata kepada Lin Tian, "Lihat, Tuan, dia ada di luar." "Aku tahu," kata Lin Tian sambil tersenyum saat dia berlatih. Melihat Lin Tian tidak berencana untuk mengebom sisi lain, dia tidak banyak bicara ketika dia kembali, tetapi Zhang Seng berkata di sekitar Lin Tian, "Itu, Tuan Lin, apakah Anda lelah? Apakah Anda ingin saya memukul punggung saya?" Petik 2. Kita adalah jiwa. Apakah berguna untuk mengalahkan punggung? Lin Tian bertanya balik, dan Zhang Seng berkata dengan canggung, "Ya, kalau begitu, apa yang perlu saya lakukan?" "Anda." "Iya." Zhang Seng berharap untuk menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ini sangat sederhana. Anda pergi ke satu sisi dan tetap sehat. Jangan berkeliaran di depanku. Itu terlalu menjengkelkan." Ini membuat Zhang Seng tertekan. Iya, Zhang Seng harus mundur dan duduk, tetapi orang yang kembali itu lucu. Zhang Seng tertekan dan berkata, "Jika saya tahu bahwa dia begitu kuat, saya akan tersanjung." Saat ini, Zhang Seng sangat menyesalinya, tetapi itu tidak berguna. Dia hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya untuk membuat Lin Tian merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Namun, di Gunung Guiming, Aula Penatua,
Xiao Jiu dan beberapa tetua yang duduk di sana melaporkan situasinya, dan akhirnya menambahkan, baru saja, dia membuat alat hantu tingkat abadi bumi bintang 7. Apa? Para tetua, satu persatu, terkejut dan merasa luar biasa. Beberapa orang bertanya-tanya, dia sangat kuat, mengapa datang ke gunung hantu kita? Ya, kami para tetua dapat memperbaiki paling banyak 6 dan 7 bintang, dan levelnya jelas tidak lebih buruk dari kami. Beberapa orang tidak mengerti kontrasnya. Untuk pertanyaan ini, Xiao Jiu ragu-ragu dan berkata, mungkin dia suka berlatih dan membantu orang, atau kita Gunung Guiming, sebagai sekte pelatihan senjata paling kuat di kota hantu yang luas, dia ingin terkenal dengan seluruh kota hantu. Semua orang berpikir itu masuk akal, jadi mereka mengangguk. Beberapa tetua berkata, Xiao Jiu, tidak peduli apa, dia tidak boleh meninggalkan klan kita, tahu. Xiao Jiu berkata kepada tetua dengan hormat, ya, tetua. Kemudian orang-orang mulai membicarakannya, tetapi Xiao Jiu berkata kepada seorang penatua, Tetua Chang, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Katamu, kata tetua. Xiao Jiu yang tersenyum mengatakan konflik antara kipas Canggui dan Lintian sekali, jadi dia berkata, tidak peduli apa, kamu masih harus mengingatkan cucumu bahwa aku khawatir dia akan sama seperti sebelumnya, tergantung pada hubungannya denganmu, untuk membuat masalah bagi pria ini. Saya khawatir konsekuensinya akan terjadi. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jika dia berani membuat masalah dengan pria itu, saya pasti akan menyerahkannya. Denganmu, aku lega. Tidak, aku harus menjemputnya. Setelah itu, tetua Chang menghilang dan muncul kembali di halaman. Saat ini, penggemar Canggui sangat tertekan dan mengutuk, sialan, bajingan ini. Pada saat ini, penatua Chang muncul dan berdiri dengan perut gemuk, menatap kipas hantu dan berteriak, Xiao Fan. Ada murid lain di sekitar kipas Canggui, dan tetua Chang menakuti semua murid untuk dengan hormat berkata, Tetua Chang. Kakek, kamu di sini, kata hantu. Penatua Chang menatap kipas hantu dan berkata, saya mendengar bahwa Anda memiliki konflik dengan seorang tukang hari ini, kan? Kakek, tahukah kamu? Canggui berpikir bahwa kakeknya akan datang untuk membantunya, jadi dia menatap tetua Chang dengan penuh semangat, tetapi tetua Chang berkata dengan serius, tidak peduli konflik apa yang kamu miliki, kamu harus sopan padanya nanti. Dengan apa? Penatua Chang berteriak, mengapa? Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Hantu itu tidak senang. Dia bersenandung, dia hanya orang luar. Mengapa Anda melindunginya? Xiao Fan, apakah kamu tahu nilai dan signifikansinya? Apa nilai dan signifikansinya? Ini bukan hanya penyuling senjata yang lebih kuat. Orang tua itu berkata, di kota hantu yang luas, dia bisa berdiri sendiri dengan kekuatan seperti itu. Wah adalah kekuatannya. Yah, jangan tidak sabar. Saya sudah mengatakan semua yang harus Anda lakukan. Jika kamu berani memprovokasi dia, jangan salahkan aku karena tidak baik. Penatua Chang berkata dan pergi sambil mendengus. Murid-murid lainnya tercengang. Adapun hantu yang merasa tidak tahu malu, dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya sampai salah satu utusan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin bocah itu keluar dari gunung hantu? Siapa? Siapa yang berbicara? Penggemar hantu segera melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan kemudian sebuah suara datang ke telinganya, jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Setelah mengatakan itu, suara itu meninggalkan alamat, dan hantu yang tidak senang saat ini, jadi dengarkan ini, segera sesuai dengan alamat yang ditemukan. Bab 1612 Lintian masih di istana saat ini, berkonsentrasi untuk menyempurnakan senjata. Secara alami, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tapi hantu itu, yang keluar selama sehari, kembali lagi. Tetapi ketika dia kembali, hantu itu tersenyum. Seseorang mendatanginya dan berkata, Kakak Fan. Siapa yang tahu bahwa hantu semua telapak tangan keluar, dan telapak tangan ini muncul di pusaran. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat di pusaran langsung menyedot pria itu, dan kemudian pria itu menghilang seketika, sementara kekuatan Canggui Fan berubah. Bagus, Canggui Fan sangat puas, dan kemudian dia terus berjalan-jalan di Gunung Guiming. Adapun murid-murid itu, mereka diperbaiki oleh Canggui Fan satu persatu. Adegan ini segera ditemukan dan menyebar. Kemudian ada kekacauan di Gunung Guiming, dan Lintian, yang sedang memurnikan senjata, merasakan banyak fluktuasi kekuatan di luar dan bertanya, ada apa? Kembali ingin keluar untuk melihat, tetapi Zhang Seng kembali dari luar, tetapi juga ekspresi terkejut, tidak, orang itu gila, lihat orang, hisap orang. Siapa yang gila? Lintian tidak mengerti dan bertanya,
tetapi Zhang Seng sedang terburu-buru untuk menceritakan kisahnya. Ketika dia kembali untuk mendengarkan, dia terkejut dan berkata, "Apa? Apakah orang itu gila?" Petik 2. Api di luar aula mendengar ini, dan berlari keluar dalam kebingungan untuk melihat apa yang terjadi. Namun, pada saat ini, hantu itu muncul, dan ada banyak murid di dekatnya, tetapi orang-orang ini takut untuk mendekat, jadi mereka hanya bisa menjauh darinya. Saya melihat mata penggemar Chang Gui merah, dan dia tersenyum pada Lin Tian. "Wah, aku pasti telah menghancurkanmu hari ini." Tapi Lin Tian menatapnya dan bergumam, "Siapa yang mengendalikannya?" Pada saat ini, Tetua Chang dan Xiao Jiu muncul. Penatua Chang berteriak, "Xiao Fan, apa yang kamu lakukan?" Hantu itu tidak memperhatikannya, dan mengaum padanya, "Tua abadi, keluar dari sini." Ketika Penatua Chang mendengar ini, dia segera pergi. "Apa yang Anda katakan tentang saya?" "Jangan pernah mati tua," penggemar Chang Gui berteriak, tetapi Chang Chang sudah sangat tua sehingga dia dikalahkan. Salah satunya akan memperbaiki cucunya yang tidak berbakti. Tanpa diduga, kipas Chang Gui menumpuk di satu tangan, dan kemudian kekuatan mereka bertabrakan di udara, masing-masing mundur beberapa langkah. Setiap orang berada dalam situasi. Bagaimanapun, hantu itu hanya bintang 5. Tapi yang lebih tua adalah bintang 7, tapi sekarang dia tidak lebih baik. Ini membuat semua orang penasaran dengan apa yang terjadi, dan Xiao Jiu mengingatkan lelaki tua itu, "Cucumu punya masalah, jadi berhati-hatilah." Setelah Penatua Chang secara bertahap menemukan masalahnya, dia berkata dengan marah, "Siapa di dunia ini yang membuat cucuku seperti ini?" Siapa yang tahu bahwa tiba-tiba hantu Chang bergegas ke Lin Tian dan berteriak, "Matilah." Semua orang kaget, bahkan semua orang mengira Lin Tian akan mati, tetapi Lin Tian tersenyum, "Lihat, aku akan memaksamu keluar." Pada saat ini, buku hantu Lin Tian menabrak masa lalu, dan kipas hantu segera menghindar, dan dengan cepat menghilang. Semua orang tidak akan merah di mana kipas hantu itu pergi, tetapi kemudian kipas hantu itu tiba-tiba muncul lagi, dan itu berada di belakang Lin Tian, dan memukul Lin Tian dengan satu tangan. Pada saat ini, ada suara zizi datang dari pusaran air. Namun, jiwa kuat Lin Tian dipengaruhi oleh fluktuasi. Untungnya, jiwanya cukup kuat. Kalau tidak, itu akan menjadi hidupnya sendiri jika dia mengambil pusaran air. Tapi Lin Tian tidak mengerti bagaimana seorang bintang hantu bintang 5 bisa keluar begitu kuat. Namun, untuk penggemar Chang Gui, dia menemukan bahwa satu tangan tidak dapat menyelesaikan Lin Tian, jadi dia mengambil yang lain, dan Lin Tian menatapnya dan berkata, "Berapa banyak tangan yang kamu ambil, aku masih seperti ini." Orang-orang di tempat kejadian saling memandang, karena mereka tidak berpikir bahwa Lin Tian memiliki pertahanan yang kuat. Tetapi hantu yang tidak mau, tetapi juga segala macam pelecehan, tetapi Lin Tian menertawakannya, sudah berakhir. Lin Tian meminjam kekuatan jiwanya, dan kemudian dia memainkan telapak tangan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Kipas hantu sulit dihindari jika dia ingin menghindari telapak tangan ini. Jadi kipas hantu dipukuli untuk menangis dan melolong, tetapi akhirnya menghilang. Tapi kali ini, dia pergi sepenuhnya, dan lelaki tua itu terburu-buru. Xiao Jiuning menekankan, seseorang mengendalikannya secara rahasia. Tentu saja, lelaki tua itu tahu, tetapi dia tidak tahu siapa yang mengendalikannya, membuatnya mengaum, "Keluarlah dengan keahlianmu, atau aku akan menemukanmu, dan aku akan membunuhmu." Tapi Lin Tian berkata, "Berhenti berteriak, mereka pergi." Penatua Chang bertanya dengan marah, "Siapa itu?" Lin Tian tersenyum pahit, "Ini untukku." "Anda," Penatua Chang bingung, tetapi yang lain juga bingung. Adapun Lin Tian Xiao, dia berkata, "Jika tidak ada yang salah, tutup baru-baru ini. Jangan keluar, aku akan menghadapinya." Xiao Jiu berkata setelah mendengarkan, "Itu tidak baik." Penatua Chang berkata, "Dia adalah cucu saya. Aku harus tetap bersamanya." Lin Tian tersenyum pahit, "Jika kamu ada di sini, dia tidak akan datang lagi, jadi sebaiknya kamu diam." Penatua Chang harus menggigit giginya dan menatap Xiao Jiu. Kemudian dia memerintahkan, "Mulai hari ini, semua murid Gunung Guiming akan meninggalkan Gunung Guiming untuk sementara, atau pergi untuk tutup mulut. Jangan muncul di Gunung Guiming." Semua orang kaget, tapi itu perintah. Mereka harus pergi satu persatu, dan tidak ingin menjadi korban. Lin Tian terus berlatih senjata di aula. Bagi yang ingin datang ke dunia luar, lebih bebas masuk tanpa antri sama sekali. Tetapi orang-orang ini ingin tahu tentang apa yang terjadi di gunung dan mengapa hanya ada sedikit murid Gunung Guiming. Adapun Lin Tian,
dia sedang memperbaiki peralatannya dan bertanya tentang api yang berdiri di pintu. Mereka semua pergi. Mengapa Anda tinggal? Saya ingin mempelajari kemampuan Anda untuk melatih senjata, kata Huo Lianjue. Jadi, apakah Anda ingin menjadi murid saya? Huo bahkan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lin Tian menyetujui janjinya dan berkata sambil tersenyum, apakah memalukan menjadi magang? Huo Lian ragu-ragu dan berkata, tidak malu, tetapi setiap orang memiliki martabatnya sendiri. Martabat, apakah hanya belajar di luar? Lin Tian tersenyum pahit, tetapi Huo bahkan tidak mengatakan apa-apa. Dia terus berdiri di sana dalam diam. Adapun kepulangannya, dia bertanya, Tuanku, apakah menurut Anda kipas hantu itu akan kembali? Iya, mengapa? Karena aku di sini, dia akan kembali. Lin Tian tersenyum, lalu terus sibuk dengan miliknya sendiri, sementara Zhang Seng bersembunyi di kegelapan dan melihat sekeliling. Dia kembali dan menertawakannya. Lihat dirimu, kamu pemalu seperti tikus. Apa yang kamu takutkan? Saya mencari peluang. Petik 2. Peluang. Ya, jika orang itu berani keluar, aku akan memperbaikinya. Zhang Seng bersumpah, tetapi dia kembali mencibir, dan kemudian terus membantu Lin Tianlian di tepi hutan. Ini berlanjut hingga 3 hari kemudian, langit mulai bertiup, dan angin sangat kencang. Orang-orang di istana terkejut. Angin hantu. Bagaimana bisa ada angin hantu di tempat ini? Katanya. Bab 1613 Angin Hantu, angin yang unik, sekali dipengaruhi oleh angin ini, kekuatan jiwa akan terbatas untuk waktu yang singkat, jadi tidak ada yang mau menghadapi angin hantu, jadi angin hantu juga disebut salah satu kekuatan hantu di domain hantu. Lin Tian tersenyum, aku bisa mengeluarkan semua angin hantu. Sepertinya orang ini semakin menarik. Tetapi ketika dia kembali, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuanku, maksud Anda ini dibuat oleh pria bayangan putih. Aku tidak mengatakannya, tapi itu pasti ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, di kerajaan hantu, dia adalah satu-satunya yang ingin melakukan yang terbaik. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak mengerti ketika dia kembali dan bertanya, Tuanku, apa hubungan antara Anda dan pria bayangan putih itu? Kenapa dia selalu membidikmu, dan kamu juga perlu menemukannya? Saya menentangnya karena dia membawa orang-orang saya pergi. Adapun dia mungkin mengenalku sebelumnya dan sekarang ingin membalas dendamku. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menghela nafas dalam hatinya, dulu ada banyak orang di negeri dongeng yang tersinggung, dan saya tidak tahu yang mana pria bayangan putih ini. Setelah kembali, saya melihat keluar, dan angin semakin besar dan besar. Saya ingin mendekati di sini. Kembalilah dan biarkan api masuk, lalu tutup pintunya. Untungnya, angin hantu tidak berpengaruh pada orang mati, hanya pada jiwa yang hidup. Oleh karena itu, angin hantu terhalang oleh aula utama, tidak bisa masuk, dan hanya bisa terus berteriak di luar. Namun, orang-orang yang menunggu pemurnian di aula khawatir, tetapi Lin Tian menghibur mereka dan berkata, tidak apa-apa. Mereka yang ingin memperbaiki instrumen akan terus datang. Setelah itu, Lin Tian terus membuat senjata untuk semua orang. Tampaknya tidak peduli bagaimana angin hantu di luar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi kemudian ada suara mengejek di luar, wah, bukankah kamu sangat kuat? Saya memiliki kemampuan untuk bertarung. Ini dari kipas Canggui. Ketika orang-orang dalam kegelapan mendengar suara ini, mereka penasaran dengan apa yang terjadi pada kipas Canggui. Terutama yang lebih tua ingin bergegas keluar, tetapi ditangkap oleh Xiao Jiu. Sekarang semua angin hantu di luar. Setelah keluar, kekuatannya akan sangat berkurang. Jika ada kecelakaan, itu akan merepotkan. Penatua Chang sangat tertekan, tapi orang ini. Tunggu, Xiao Jiu tidak berdaya untuk menenangkan, tetapi tetua Chang tidak berdaya untuk menunggu. Adapun Lin Tian di aula besar, dia mengabaikan sisi lain dan terus memperbaiki alat hantunya sendiri. Hantu itu tidak mau menyerang di luar, jadi pintu aula, bum-bum, terkena pukulan berat macam apa, dan kembali dan mulai panik dan berkata, Tuanku, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, teruslah menonton. Aduh, kembali harus terus berjaga di sana, dan api bahkan harus memiliki beberapa kekhawatiran, karena pintunya telah berangsur-angsur rusak. Tidak hanya api yang terus-menerus, tetapi Zhang Seng bahkan lebih cemas. Apa yang harus saya lakukan? Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi terus tinggal di sana. Melihat keheningan Lin Tian, Zhang Seng harus memegangi kepalanya, tetapi dia sangat tidak mudah. Setelah 1/4 jam, bang, pintu aula utama hancur. Pada saat yang sama, angin hitam bertiup masuk.
Di aula besar, kekuatan jiwa orang-orang itu segera menurun dengan liar. Akhirnya, mereka bahkan tidak sebagus peri hantu bintang 1. Untuk Lin Tian, saya tidak bisa melihat pengaruh sama sekali. Saya masih memperbaiki barang hantu saya sendiri, dan ada seseorang dengan cahaya hitam berdiri di luar. Pria ini adalah hantu. Saya melihat hantu itu menunjuk ke Lin Tian, wah, kamu memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Kamu terlalu lemah. Biarkan orang-orang di belakangmu keluar, atau itu akan membosankan. Lin Tian meremehkan jalannya, dan penggemar hantu itu kesal, kekuatanku sekarang sebanding dengan 8 bintang. Jangan katakan 8 bintang, itu 9 bintang. Saya tidak memperhatikan mereka. Lin Tian membenci Tao, tetapi hantu yang tidak percaya pada kejahatan juga bergegas dengan cepat. Melihat Lin Tian akan bertemu Lin Tian akan bertarung bersama. Tetapi hantu itu membuat respons cepat dan segera menghindari serangan Lin Tian. Sebaliknya, dia berdiri di sudut dan tertawa, wah, aku tahu kamu kuat dalam pertahanan dan serangan, tetapi kamu memiliki kekurangan. Kekurangan, ya, yaitu, kultivasi Anda lemah, sehingga respons serangan Anda tidak dapat mengimbangi saya. Hantu itu muncul, dan Lin Tian tersenyum pahit, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kecepatanku tidak dapat mengimbangimu? Ya, jika kamu cepat, kamu akan menyelesaikanku. Lin Tianxin bergumam pada dirinya sendiri, meminjam keterampilan roh hanya memberikan perubahan kekuatan jiwa, tetapi itu tidak meningkatkan kecepatan. Tapi Lin Tian memikirkan cara. Dia mulai mengumpulkan hantu Qi. Gas hantu mulai mengembun menjadi penutup kristal tembus pandang di sekitarnya. Saya melihat penutupnya semakin keras, dan targetnya adalah kipas hantu. Ketika penggemar hantu melihat sampul kecil itu, dia tampak bingung, apa ini? Lin Tian tidak berbicara, hantu itu bertarung dengan kepalan tangan. Awalnya, dia bisa retak. Tapi saat berikutnya, ketika dia menyerang lagi, retakan itu hilang. Sekarang orang tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Zhang Seng segera kentut, Tuan Lin, apa langkahmu? Bagaimana kita bisa membuat gas hantu begitu keras? Petik 2. Kembalilah tetapi meremehkan, apa yang kamu tahu? Petik 2. Seolah-olah kamu mengetahuinya. Zhang Seng membencinya, tetapi Wo Lianjue dan yang lainnya terkejut satu persatu. Adapun penggemar Canggui, yang marah, biarkan aku pergi. Jangan khawatir, Lin Tian tersenyum, dan kristal itu menjadi semakin keras. Akhirnya, dia mengubah hantu itu menjadi patung batu yang berdiri di sana. Di luar angin hantu, lalu berangsur-angsur menghilang, dan kembali berlari keluar untuk melihat cara bersemangat berikutnya, dewasa, selesai. Lin Tian tersenyum dan tidak banyak bicara. Adapun penggemar hantu, dia bersumpah, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Setelah itu, cahaya gelap dari tubuh kipas Canggui berkedip-kedip, dan kekuatan yang kuat dipancarkan dari kipas Canggui. Lin Tian segera melihat ke kerumunan, keluar dari aula. Mereka bingung, tetapi mereka bergegas keluar. Setelah beberapa saat, ada suara keras di aula, dan kemudian bayangan hitam menghilang. Aula utama berubah menjadi reruntuhan, dan ketika orang-orang melihat ini, mereka semua tercengang. Dia, apa yang kamu lakukan barusan? Dia tergagap. Zhang Seng tidak bisa menggambarkan suasana hatinya. Dia hanya bisa berkata, orang ini semakin mengerikan. Api bahkan tidak pernah mengerutkan kening, dia hanya hantu bintang 5, tetapi kekuatan wabah. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, dia menyerap jiwa lain dan memperkuat kultivasinya melalui jiwa mereka. Menyerap jiwa lain, mata Huo Lianjue terbuka lebar, dan Zhang Seng bahkan lebih penasaran dan bertanya, apakah benar menyedot orang, dan kemudian orang itu akan menghilang, dan kekuatannya akan diubah menjadi milik orang itu. Iya, Lin Tian yakin, cara Zhang Seng dementia, tanah hantu ini, bagaimana memiliki keterampilan hantu yang begitu mengerikan. Ini bukan hantu, ini hantu. Lin Tian berkedip. Bab 1614 orang-orang ingin tahu tentang apa itu, dan Lin Tian balas tersenyum, pernahkah Anda mendengar tentang hantu dan budak? Budak hantu. Orang-orang saling memandang, tetapi api bahkan berkata, saya tahu. Oh, bagaimana kamu tahu? Lin Tian tersenyum dan bertanya pada Huo Lianjue, ada banyak jenis hantu dan budak desas-desus, dan salah satunya disebut hantu pemakan hantu. Itu bisa diperkuat dengan melahap roh lain. Pada saat yang sama, itu juga dapat meledakkan roh yang menghirup dirinya sendiri di masa krisis, dan kemudian mencapai efek ledakan. Ketika orang mendengar ini, mereka terkejut, karena mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Tapi Zhang Seng ini curiga, kalau begitu maksudmu,
penggemar canggui ini, telah menjadi budak hantu. Yah, seseorang mengubahnya menjadi hantu. Lin Tian tertawa, tetapi Api sangat terkejut ketika mendengar ini. Adapun orang lain, mereka tidak menyangka hantu itu akan berubah menjadi hantu. Agak gugup untuk kembali. Tuanku, kalau begitu, apakah kita akan dijadikan budak hantu? Untuk menjadi budak hantu, kamu tidak hanya membutuhkan jiwa dari tubuh pihak lain, tetapi juga banyak kekuatan untuk mengkatalisasi dia menjadi budak hantu. Jadi jika Anda ingin mengubah seseorang menjadi budak hantu, diperkirakan 1 dari 10 juta adalah mungkin. Mendengar ini, kembalilah untuk bersantai. Untungnya, tidak semua orang bisa menjadi hantu. Zhang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, budak hantu, selain kekuatan mereka, apakah ada perbedaan? Kesadaran dikendalikan oleh orang lain, yaitu, bukan lagi Anda. Lin Tian menjelaskan, dan Zhang Seng berseru setelah mendengar ini, itu terlalu menyedihkan. Kemudian tetua Chang muncul dan menatap Lin Tian dan bertanya, maksudmu, cucuku telah menjadi hantu. Setelah suara Lin Tianen, lelaki tua itu terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tian berkata tanpa daya, inilah hidupnya. Penatua Chang tertekan. Setelah Lin Tian menenangkannya, dia memintanya untuk kembali diam, karena Lin Tian tahu bahwa kipas hantu ini akan datang lagi. Benar saja, 5 hari kemudian, sekelompok orang datang ke Gunung Guiming. Orang-orang ini, dengan mata merah, tergila-gila memakan bebatuan dan bangunan di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, saya kembali terkejut. Ini, apa ini? Stone Goblin, perkuat dirimu dengan menyerap batu. Lin Tian menjelaskan, dan orang-orang menatap, terutama Api bahkan melihat hantu di belakang kerumunan dan berteriak, lihat, dia ada di sana. Lin Tian melihatnya, dan kembali dan berkata dengan muram, Tuanku, bukankah Anda mengatakan bahwa itu hanya 1 dari 10 juta? Mengapa tiba-tiba ada lusinan budak hantu? Petik 2. Pria itu cukup beruntung menemukan beberapa tubuh hantu yang bisa menjadi budak hantu. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi dia kembali menjadi sangat tertekan. Lalu, budak hantu ini, apakah mereka mudah ditangani? Hantu dan budak, tergantung pada kekuatan mereka. Beberapa dari mereka tidak lebih buruk dari hantu dan makhluk abadi bintang 9. Semua orang terkejut dengan ini, tetapi Lin Tian menertawakan mereka dan berkata, oke, mundur, aku akan mengajari budak hantu ini. Mereka harus pergi, dan Lin Tian keluar, melihat hantu-hantu ini dan berkata sambil tersenyum, saya tahu, Anda dapat mendengar apa yang saya katakan. Pada saat ini, hantu dan budak berkata dengan satu suara, Lindi, itu tidak buruk. Saya tidak takut akan hal itu. Apakah menurutmu aku harus takut? Lagi pula, kamu belum mencapai roh, jadi kekuatanmu terbatas. Orang-orang itu berkata serempak, dan bahkan penggemar hantu ada di sana untuk berbicara. Lin Tian tidak berdaya untuk tersenyum dan berkata, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, seberapa kuat mereka, seberapa kuat saya. Orang-orang itu berkata, saya tahu, jadi saya menemukan beberapa, yang tampaknya tidak bagus, tetapi mereka memiliki kemampuan unik. Oh, seberapa unik? Petik 2. Mereka bisa makan batu, dan apakah jiwamu lebih keras dari batu-batu ini? Orang-orang itu tertawa dan berkata, sementara Lin Tian bercanda, apakah kamu akan membiarkan mereka memakanku? Ya, aku ingin mereka membagi jiwamu. Lin Tian tidak bisa menahan senyum. Kamu sangat naif. Setelah itu, Lin Tian membunuh banyak orang dan memukul mereka satu persatu. Setelah dipukul di tempat, beberapa orang koma, beberapa dari mereka sedikit lebih kuat, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama. Dengan cara ini, pada tahap akhir, hanya ada satu orang, yang merupakan penggemar hantu, sementara Lin Tian tertawa dan berkata, kamu berkata, apakah kamu membuat begitu banyak budak hantu menjadi boneka untukku? Di dalam tubuh hantu, suara itu tertawa kecut, setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat sulit untuk dihadapi. Katakan padaku siapa kamu. Lin Tian tidak sabar untuk mengetahui identitas pihak lain. Pria bertubuh itu bercanda, ingin tahu identitas saya. Ini akan menjadi waktu yang lama. Petik 2. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Beri aku waktu lagi, aku bisa memperbaiki diagram yin dan yang, dan kemudian aku bisa dengan mudah menemukanmu jika aku ingin menemukanmu. Tapi suara itu mencibir, kembalikan peta yin dan yang. Apakah menurut Anda itu mungkin? Petik 2. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Sisi lain tertawa, Lindi, bangun, ini bukan negeri dongeng, tetapi kerajaan hantu,
terutama peta yin dan yang, tetapi Anda tidak dapat memperbaikinya tanpa bahan. Negeri dongeng yang unik. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengurusnya. Lindi, bisakah kamu berhenti menjadi begitu gila? Sisi lain mulai sedikit tidak senang, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, oh. Tidak suka saya mengatakan hal-hal ini. Petik 2. Sisi lain tidak menyadarinya, dan kemudian mengendalikan kipas Canggui untuk berbalik dan pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan kalimat, tunggu, lain kali, aku akan mengejutkanmu. Dengan itu, hantu itu menghilang, dan orang yang kembali buru-buru maju, tuanku, orang ini terlalu gila. Dia punya modal gila. Mata Lin Tian berkedip dingin, dan api tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, siapa pria yang mengendalikan hantu ini? Zhang Seng datang dan berkata, pria yang sangat mengerikan. Lin Tian mengabaikan mereka, tetapi tetap sibuk. Namun, kemajuan pengumpulan bahan sangat lambat. Meskipun banyak orang datang untuk memperbaiki alat setiap hari, 1 bulan kemudian, Lin Tian hanya mengumpulkan kurang dari 1% bahan yang dia butuhkan. Jika ini terus berlanjut, itu akan memakan waktu setidaknya 100 bulan, bertahun-tahun. Ini bukan yang diinginkan Lin Tian, jadi Lin Tian bertanya kepada Huo Lianjue, di ibu kota hantu yang luas, apakah tingkat pemurnian senjata Anda di Gunung Guiming adalah yang tertinggi? Baiklah, Lin Tian menatapnya dan berkata, nah, di mana Anda membuang materi yang biasanya Anda saring dan buang? Apa yang kamu minta? Huo Lian bingung, tetapi Lin Tian tahu bahwa gunung neraka hantu pasti akan mengumpulkan bahan bekas, jadi dia ingin bertanya apakah dia bisa mendapatkan bahan bekas ini, yang dapat mengurangi waktu pemurnian, tetapi langsung menggerakkan tangan dan kakinya dari bahan tersebut. Huo Lianjue ragu-ragu dan berkata, baiklah, saya harus bertanya kepada orang tua kita. Saya tidak punya hak untuk bertanya. Lin Tian harus menemukan mereka. Bab 1615. Xiao Jiu dan yang lainnya mendengar bahwa Lin Tian sedang mencari senjata ajaib yang ditinggalkan. Mereka semua tampak bingung, terutama lelaki tua itu berkata, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan senjata sihir yang ditinggalkan itu, adik kecil. Saya suka mempelajari senjata sihir yang ditinggalkan. Lin Tian langsung menjawab mereka, dan Xiao Jiu, yang mendengar ini, berkata, semua senjata ajaib yang gagal memurnikan senjata di Gunung Guiming akan hilang di ruang roh. Ruang psikis. Lin Tian menatap mereka dengan ragu, dan Xiao Jiu menjelaskan, meskipun senjata ajaib itu gagal disempurnakan, roh pada mereka masih ada, sehingga mereka dapat ditumpuk bersama untuk membuat beberapa hantu, yang dapat disegel pada beberapa senjata hantu dan langsung membiarkan mereka memiliki jiwa. Kekuatannya akan lebih berbeda. Lin Tian mengerti dan tersenyum, saya tahu. Bawa aku ke tempat berikutnya. Ada banyak hantu mengerikan, kamu benar-benar ingin masuk. Tidak ada. Lin Tian merasa tidak nyaman. Xiao Jiu harus berkata, ayo pergi. Setelah itu, para tetua membawa Lin Tian keluar dari pusaran air dan berkata kepada Lin Tian, pusaran air ini adalah susunan. Melalui arai, itu adalah tempat untuk meletakkan senjata sihir yang ditinggalkan. Petik 2. Lin Tian mengerti dan berkata, oke, saya akan masuk. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Kamu bisa pergi. Suara turun, Lin Tian ke pusaran, menghilang di depan orang banyak. Beberapa tetua Xiao Jiu saling memandang dan harus menunggu di luar. Ketika Lin Tian masuk, dia melihat setumpuk senjata ajaib yang ditinggalkan di mana-mana. Pada saat yang sama, ada beberapa senjata ajaib dan roh. Roh-roh ini adalah hantu, dan mereka suka menempel pada beberapa senjata ajaib. Oleh karena itu, beberapa senjata sihir yang ditinggalkan akan datang dan pergi ke sana, atau bahkan bertarung, sama seperti beberapa makhluk roh yang berjuang untuk wilayah. Penampilan Lin Tian segera menarik rasa ingin tahu hantu-hantu itu, begitu banyak senjata sihir terbengkalai mengelilingi Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, kamu senjata sihir yang ditinggalkan dapat membudidayakan begitu banyak hantu. Hantu-hantu ini berteriak, apa yang kamu lakukan di sini, anak kecil? Keluar jika kamu tidak ingin mati. Lin Tian tersenyum pahit, kamu hanya hantu. Kenapa kamu begitu gila? Gila? Ada apa? Ada pisau mengambang di depan Lin Tian, dan roh pisau di dalamnya menatap Lin Tian dengan ganas. Tetapi Lin Tian tersenyum, ayo, mari kita mengobrol dengan baik. Setelah itu, Lin Tian melambaikan tangannya, dan pedang itu ada di tangan Lin Tian. Roh pedang terkejut dan berteriak, kamu, biarkan aku pergi. Kalian roh hantu bergantung pada perangkat hantu, dan selama aku mengendalikan perangkat hantu, aku akan mengendalikanmu.
Lintian tertawa satu persatu dan berkata, tetapi senjata sihir yang ditinggalkan itu, sekaligus bersembunyi dengan gila-gilaan di kejauhan. Lintian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tunggu saja kamu. Kemudian Lintian menyerap kekuatan senjata ajaib yang ditinggalkan dan akhirnya mengumpulkan sekelompok kecil bahan yang dia inginkan, lalu menatap roh pedang terbang. Aku melihat roh saber ini dan melemparkannya ke beberapa othar senjata sihir sampah. Lintian menertawakan alat hantu ini. Apa yang bisa saya sembunyikan? Saya melihat Lintian mulai menggunakan beberapa alat hantu lagi, sampai semua jenis hantu ketakutan, dan beberapa orang berteriak, cepat, cepat cari raja. Senjata hantu ini segera terbang, dan Lintian ragu, uang. Raja apa? Petik 2. Lintian penasaran untuk mengikuti orang-orang ini. Sampai beberapa saat kemudian, dia melihat bahwa suatu wilayah penuh dengan senjata sihir, seperti gunung, dan senjata sihir lainnya berteriak padanya, uang, ya, ada manusia yang membuat masalah. Pada saat ini, suara tumpul datang dari gunung, siapa yang berani menjadi gila. Kemudian senjata ajaib itu jatuh dan seorang pria gemuk besar merangkak keluar. Tapi pria gendut ini terlihat agak aneh. Kepala itu seperti silinder, satu tangan adalah pedang, tangan lainnya adalah pisau, dan kaki diubah menjadi nunchakus. Tubuh gemuk, belum lagi tangan, terlihat seperti bola besar. Lintian tertawa getir, berapa banyak hantu yang telah kamu kumpulkan untuk menjadi ini? Sisi lain berkata dengan keras, wah, aku Raja Hantu. Raja Hantu, hanya Anda, itu terlalu lemah. Lintian tidak bisa melihat mata ajaib sama sekali, dan Raja Hantu sangat tidak senang, dan menatap, aku memberitahumu kekuatanku. Petik 2. Raja Hantu berubah menjadi pedang dan bergegas ke Lintian. Tetapi bayangan pedang menusuk Lintian, tetapi itu tidak berpengaruh pada Lintian. Ini membuat Raja Hantu tercengang dan berubah menjadi pisau, tetapi tetap sama, jadi dia mencoba keadaan lain, hasilnya sama, dan Lintian berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah cukup? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Raja Hantu berkata dengan tergesa-gesa, dan Lintian berkata sambil tersenyum setelah dia melihat semua perubahan yang baru saja dia buat. Tiba-tiba, aku ingin mengubahmu. Ubah aku, Anda sakit. Raja Hantu bersenandung, dan Lintian kemudian mengeluarkan buku hantu dan tertawa, saya ingin Anda berintegrasi dengan hantu buku hantu. Kemudian buku hantu dapat diubah menjadi berbagai macam alat hantu. Kamu sakit, fusi rambut. Raja Hantu ini mengira Lintian gila, tetapi Lintian sudah mulai menghancurkannya dengan buku hantu, dan Raja Hantu itu marah, apa yang kamu lakukan? Fusi. Lintian tersenyum aneh dan mulai meningkatkan kekuatannya, sementara hantu di sekitarnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Hanya Raja Hantu di buku hantu yang berteriak, dan Lintian menarik hantu Ki di sekitarnya dan terus menambahkannya ke perangkat hantu. Tidak sampai setengah hari kemudian Raja Hantu itu duduk, dan merasa bahwa buku hantu itu sangat bagus. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, setelah itu, saya akan diintegrasikan dengan buku hantu. Tentu saja, roh hantu Wang Daxi, masih bersemangat, saya akhirnya memiliki tubuh. Yang bagus tubuh adalah perangkat hantu. Semakin kuat perangkat hantu, semakin baik untuk hantu-hantu ini. Raja Hantu tidak pernah menemukan tubuh yang bagus sebelumnya, tetapi sekarang dia memilikinya, jadi dia sangat bahagia. Hantu-hantu lain iri padanya, dan Lintian tersenyum pada mereka dan berkata, giliranmu. Kami, hantu-hantu itu bingung, dan Lintian tertawa dan berkata, itu terlalu lemah. Itu membutuhkan kekuatanmu. Hantu-hantu itu tidak tahu apa artinya, tetapi Lintian telah bergerak untuk mengendalikan perangkat hantu, dan kemudian memasukkan hantu itu ke dalamnya, seperti buku hantu. Begitu roh hantu masuk, itu akan diintegrasikan dengan Raja Hantu. Namun, kesadaran utamanya tetaplah Raja Hantu, sedangkan roh hantu lainnya adalah tubuh energinya, yang akan meningkatkan kekuatan Raja Hantu. Jadi Wang Daxi, hei, ini sangat nyaman. Lintian tertawa, lalu mengambil beberapa alat hantu dan memaksanya masuk ke dalam buku hantu satu persatu. Dengan cara ini, Lintian telah sibuk selama 5 hari untuk memaksa semua hantu di sini ke dalam buku hantu. Pada saat yang sama, semua bahan di sini disempurnakan oleh Lintian. Saya melihat bahwa 90% dari bahan yang diekstraksi sudah bersemangat dan berkata, ini hampir yang terakhir. Jadi Lintian senang keluar, tapi dia kosong. Teman-teman, dari mana saja kamu? Lintian bingung, jadi dia kembali.